Salam, mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat guru penggerak pertama di PTS Negeri Banyumas, Bapak Andi SPB. Yang terhormat Bapak Ibu guru calon dan bakal calon guru penggerak guru PTS Negeri Banyumas. Saya selaku kepala sekolah memberikan aspirasi karena ini tuntutan dari dunia pendidikan bahwa semua guru harus mengikuti guru penggerak. Ya. Kita tidak boleh melawan walaupun tidak setuju dengan kita, karena ini adalah aturan yang harus dipatuhi dan ditaati oleh kita. Dan mungkin ketika kita ikut guru penggerak, insya Allah ada manfaat yang sangat besar buat kita semua. Seperti yang kita lihat, ada perubahan. Tadinya tidak tahu, jadi tahu. Lihat Pak Adit ada perubahan, Pak Mahfud juga sudah mulai tampak. Karena mengikuti guru penggerak ternyata betul ada inovasi bagi pendidikan. Kemudian yang kedua, saya di sini ada kata diskriminasi. Ya, jangan sampai kita memaparkan kata, tapi tidak tahu apa diskriminasi itu. Coba dulu kita dan bahasa Inggris, diskriminasi itu apa? Supaya saya tahu. Jangan sampai nanti kita memaparkan ke anak seperti diskriminasi budaya positif, sementara kita tidak tahu apa itu diskriminasi. Ya mungkin nanti akan, walaupun sudah tahu, nanti dipaparkan oleh Pak Afif. Ya. Kemudian yang ketiga, saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Pada dasarnya guru-guru ini waktunya sibuk, sebetulnya ingin cepat pulang, ya, karena banyak pekerjaan yang sudah menunggu. Tapi dengan kesabaran, dengan keikhlasan, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan guru yang sudah mendukung Bapak Afif. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ada sesuatu yang perlu diperhatikan oleh para calon kepala sekolah, oleh para calon guru penggerak. Janganlah terpeleset. Kalau terpeleset, cepat sembuhkan. Karena kalau ditinggalkan, kalau kita lupakan, itu bahaya. Ini yang dirasakan oleh saya. Ya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah UPTD SD 12 Bapak Tohon Muslim atas sambutannya. Acara yang ketiga yaitu diseminasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh Bapak Mahfudin. Kepada Bapak Mahfudin dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Dan sebetulnya ini adalah acara saya tugas dari guru penggerak angkatan 10, yaitu diseminasi budaya positif, yaitu menyelesaikan tugas di modul 1.4
sudah santai di rumah, santai dengan keluarga, tersibukkan oleh tugas yang saya angkat. Sekali lagi saya mohon maaf. Bapak serta Ibu perlu diketahui bahwa pada kali ini saya akan memaparkan diseminasi budaya positif. Apa itu diseminasi? Seperti yang telah diutarakan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, kalau saya searching di Google nih, sekarang serba mudah sebenarnya untuk mencari ilmu. Diseminasi adalah penyebaran informasi, pengetahuan atau hasil penelitian ke khalayak yang lebih luas. Jadi budaya positif yang saya terima dari pembelajar guru penggerak ini kita sebarkan kepada teman-teman dengan harapan, nggak tahu kalau 100%, 50% aja lah kita bisa jalankan. Nah, baik, untuk selanjutnya kita buat kesepakatan kelas. Kenapa? Silakan kita buat kesepakatan agar acara prosesi diseminasi ini berjalan dengan lancar dan baik. Bagaimana kita ketahui kesepakatan kelas ini nanti bisa Bapak Ibu terapkan di kelas masing-masing. Karena kesepakatan ini bila sudah menjadi nilai yang tertanam akan menjadi keyakinan kelas dan itu tumbuh dari siswa itu sendiri. Jadi untuk melanggarnya itu gimana ya? Kalau timbul dari diri sendiri itu akan menghindari pelanggaran secara intrinsik, timbul dari diri sendiri, bukan karena ingin puji, bukan karena ini takut mangga ditempelkan. Itu tepat. Jadi sini boleh. Satu aja. Nanti ditempel. Ya. Supaya ini yang kita sering lupakan ya. Kok kenapa anak-anak ribut terus di dalam kelas, padahal kita sudah menyiapkan berbagai media pembelajaran yang menarik, entah itu menurut kita ya. Tapi ternyata mereka kelihatannya cuek-cuek saja, bahkan ribut. Nah ini ya, karena tidak adanya kesepakatan kelas. Begitu ya Bapak Ibu. Nanti prosesnya juga kan semacam ini kan, Bapak Ibu membuat kesepakatan kelas. Nanti terima kasih Bapak. Kebalik Bang. Sini. Analin Bapak. Ini analin Pak. Ini baik Pak. Ini bagus. Ini tak usah. Ini enak kan? Balik ya. Enakan dia nih yang ini. Ini paham.
dibolak-balik sih Bapak kepala sekolah. Baiklah, akan saya bacakan dari Bapak Tamjid kesepakatan kelas. Yang pertama adalah menghargai yang lain. Nah, dengan harapan nanti kita saling menghargai dalam artian bila mana yang di depan berbicara, yang lain mendengarkan. Atau bila mana ada rekan-rekan yang mengeluarkan pendapat, sama kita juga mendengarkan. Terus yang kedua, berbaris sebelum masuk kelas. Ya, itu untuk nanti diterapkan di kelas ya, berbaris. Jadi bila mana ada siswa yang tidak mau berbaris, kesepakatan kelas apa yang kamu lakukan? Ya. Yang ketiga, tertib, rapih, sopan. Masuk, boleh minum, boleh apa ini? Mengangkat telepon apabila penting. Jelas boleh ya, makan minum boleh untuk di ruangan ini. Di sini. Ya nanti ibu kembangkan di kelas masing-masing. Ya. Dan yang selanjutnya tidak mengobet surat pembelajaran berlangsung. Mengobrol. Tidak mengobrol saat pembelajaran berlangsung. Ini bisa diterapkan di sini, ini bisa diterapkan di kelas ya. Terus selanjutnya santai tapi serius, sersan, serius tapi santai. Boleh merokok? Apa yang katakan kami nanti silakan. Terus selanjutnya menghormati dan juga menghormati guru dan warga sekolah. Kita sebenarnya di sini nggak ada perbedaan, entah itu warga, entah itu guru, entah itu operator, entah itu tenaga pendidik, semuanya kita perlakukan sama. Nah, kalau sudah begini nanti bagaimana? Kita kumpulkan nih yang sama-sama nih, menghargai, gabung, menghargai, menghormati. Nah, terus setelah itu tertib, rapi, sopan, masuk ke kesepakatan apa ini? Berbaris ya, masuk ke sini. Terus tidak boleh mengobrol saat pembelajaran. Kita masukkan ke tata tertib sama deh ini. Nanti kita buat kalimatnya kalau sudah pas, dan tolong nanti kata tidak ini sangat apa namanya kalau menurut di pembelajaran kami terima, kata tidak ini jangan ditampilkan. Misalkan yang positif ya, buatnya yang positif. Setelah di sini tidak mengobrol saat pembelajaran berlangsung. Berarti kalimat positifnya perhatikan dulu ketika menyampaikan pembelajaran. Nanti buatnya begitu ya Bapak. Ini langkah-langkah membuat kesepakatan kelas dan bisa nanti Bapak diterapkan di kelas masing-masing. Terus setelah ini supaya nanti lebih tertanam kepada siswa bahwa ini adalah gagasannya dia, gagasan yang telah mereka pikir begitu mendalam sama guru-gurunya, nanti bubuhkan tanda tangan di sini masing-masing anak. Kalau untuk kelas 1 ya mungkin menggunakan cerpen. Lah untuk kelas 1 kan mungkin belum bisa baca nih. Itu caranya kita menyediakan gambar dulu, gambar orang buang sampah pada tempatnya, gambar yang misalkan tertib masuk kelas, kita buat itu dulu, nanti bisa membedakan pilih gambar yang mana untuk kelas 1 yang belum bisa membaca. Nah, dari sini kita sepakati untuk acara sekarang ini adalah menghargai yang lain, menghormati. Yang kedua adalah apa namanya,
ini boleh makan, ya, boleh minum sambil mendengarkan. Terima kasih. Kita lanjutkan ke acara selanjutnya. Ini Bapak Ibu, seringkali kita apa dulu. Bapak Ibu setuju apa tidak apabila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju? Silakan. Sesuai pemahaman ibu-ibu. Ada yang setuju? Setuju? Kalau zaman saya setuju, kalau sekarang nggak setuju. Melihat situasi kondisi dan kodrat alam dan kodrat zaman ya. Terus yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Setuju apa tidak? Tidak. Sepakat? Tidak. Kurang setuju. Mungkin bisa tahu alasannya Bapak Doro? Ya, terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan Pak Bud. Ya, tadi ada pertanyaan dari Pak Bud tentang apakah pemberian hadiah kepada siswa ya Pak Bud ya, itu dapat meningkatkan prestasi siswa. Ya, kalau untuk meningkatkan prestasi siswa itu menurut pendapat saya ini adalah tidak atau bukan hanya karena diberikan hadiah, tapi kalau untuk meningkatkan motivasi belajar atau penyemangat belajar siswa, saya setuju. Karena kalau berapapun kita berikan hadiah, asalnya sebesar apapun kita berikan hadiah, sebanyak apapun kita kasih kepada mereka hadiah, tapi toh kalau mereka tidak punya motivasi semangat belajar yang baik, otomatis mereka tidak akan mencapai prestasi tersebut. Tapi kalau untuk meningkatkan prestasi atau meningkatkan motivasi belajar, insya Allah ada sedikit gerakan dari siswa tersebut. Oh iya, saya dikasih hadiah dari Bapak A. Saya harus rajin belajar nih, baru bisa saya tingkatkan. Yang tadinya sering terlambat, insya Allah tidak. Yang tadinya tidak pakai sepatu karena diberi hadiah, mungkin punya rasa malu atau punya apa, jadi sedikit merubah sikap tersebut sehingga motivasi belajar tersebut sedikit diperbaiki atau meningkat. Terima kasih Pak Budi. Tepuk tangan untuk Bapak. Terima kasih. Selanjutnya, guru harus mampu memberikan solusi bagi siswa yang bermasalah. Setuju atau tidak? Setuju. Ini rata-rata setuju ya. Memang seharusnya begitu. Yang terakhir, guru berperan sebagai siswa. Setuju atau tidak? Nah, bingung ya. Berperan sebagai siswa. Ada yang bingung. Setuju. Untuk agar lebih jelas, kita lanjutkan. Nanti akan terjawab sendiri. Setuju. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini sudah terpapar di depan kita dalam budaya positif. Apa itu budaya positif? Mungkin dalam hati kita bertanya-tanya, apa itu budaya positif? Di sini budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai keyakinan hal yang diterapkan di sekolah. Jadi keyakinan universal itu keyakinan yang baik tentunya sesuai dengan visi misi yang kita buat. Selanjutnya, budaya positif diyakini mampu menciptakan kolaborasi antar warga sekolah, juga orang tua murid, dan jika terlaksana dengan baik akan memunculkan serta mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki murid dan akan menciptakan pribadi
pribadi yang berkualitas dan berkarakter mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini Pak Bu, barangkali ada yang menambahkan. Ini definisi menurut saya. Nah, kalau menurut yang lain, dari Bapak Kepala Sekolah bisa menambahkan apa itu budaya positif atau mencontohkan, cukup. Iya. Kasihan kalau panjang. Konsep inti mewujudkan budaya positif. Kita sudah tahu apa itu budaya positif, terus apa saja ya, konsep intinya mewujudkan budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif. Ada yang tahu apa itu disiplin positif? Kalau kita dengar disiplin positif itu berarti termiang di dalam pikiran kita ini adalah peraturan. Ya, ada yang tahu? Mungkin Ibu Gina. Kalau contohnya boleh lah, boleh contoh disiplin positif itu apa? Disiplin positif. Disiplin positif menurut ahlinya, karena saya membaca dulu sebelumnya daripada ngomong tidak sesuai kebenarannya. Disiplin positif adalah cara menerapkan sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak mandiri melakukan sesuatu tanpa iming-iming hukuman, sogokan, ancaman maupun hadiah. Jadi ada iming-iming. Itu yang dimaksudkan dengan disiplin positif. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Ibu Gina SPG. Iya, berarti tadi gimana? Bahkan ada yang mengatakan hadiah itu bisa membunuh loh, membunuh karakter. Karena dia itu biasa kalau mau kita kasih hadiah, kasih upah. Kalau kita enggak dikasih, dia mau enggak? Ya itu karena kebiasaan semacam itu nanti bisa membunuh siswa itu sendiri. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, dan yang terakhir segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Di sini ada disiplin positif. Tadi yang disampaikan oleh Ibu sama enggak ya? Makna disiplin cenderung diartikan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, kecenderungan tersebut haruslah diubah. Sebagai pendidik, kita harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri yang berasal dari dalam diri anak. Sama ya, Bu? Sama ya? Atau intrinsik faktor dari dirinya sendiri, kesadaran dirinya ini, sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu tujuan ataupun menghindari dari rasa ketidaknyamanan. Jadi anak itu berangkat sekolah bukan karena takut dihukum, bukan karena ingin mendapat nilai yang bagus, bukan. Timbul dari diri sendirinya. Dia ingin menjadi siswa yang bagaimana, siswa yang teladan, tentunya, siswa yang bisa memberi contoh kepada rekan-rekan yang lain. Kita lanjutkan. Motivasi perilaku manusia menurut Diane Besser, ya. Motivasi
perilaku manusia yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Rata-rata begitu kan? Karena kita tidak ingin dihukum, maka kita menghindari ketidaknyamanan dengan menuruti apa yang diperintahkan. Itu motivasi manusia yang kita rasakan. Entah kita ini absen masuk tepat waktu, absen pulang tepat waktu, apakah termasuk untuk menghindari ini? Iya. Kalau masih menghindari ini, berarti belum tumbuh dalam diri kita disiplin positif. Karena masih ada yang ditakutkan. Murid bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini ciri-cirinya nih. Ciri-cirinya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik atau secara psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, maka dia termasuk belum memiliki perilaku positif. Dan ini adalah motivasi bersifat eksternal dari luar. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita punya tepuk nih, tepuk visi kita bersahabat. Kita buat tepuk ini ya. Tepuk bersahabat, trok trok, ha, trok trok trok, ya. Pakainya huha aja. Bersahabat tahu nggak? Apa? Ditulis tadi set ya. Tampil lengkap. Nah, di sini aja lah. Bersahabat, bersih, religius, sejahtera, aktif, harmonis, hebat. Ya, untuk memperingat kembali visi kita bersahabat, kita lakukan tepuk bersahabat. Tepuk bersahabat, bersih, religius, sejahtera, aktif, harmonis, hebat. Betul, mantap betul. Nah, orang tadi kita lanjutkan dengan motivasi perilaku manusia yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita rata-rata ini motivasi. Bertanya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini cirinya. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Untuk intinya begitu. Terus yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Jadi penghargaan terus yang dimiliki, yang dipikir. Akhirnya semuanya dicurahkan kemampuannya demi penghargaan tadi. Dan nanti bila mana penghargaannya tidak diterima, letre, seperti jam orang juara. Maka dari itu jangan ya. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Taris. Saya. Iya. Dari perilaku manusia dan kesehatan adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya berangkat? Mereka melakukan sesuatu
Nah, nilai-nilai yang mereka yakini, nilai kedisiplinan, nilai iman bertakwa dan sebagainya. Mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal dari diri sendiri dan bukan dari eksternal. Positif yaitu yang pertama membuat keyakinan kelas. Tadi ya, untuk membuat keyakinan kelas sudah kita laksanakan caranya seperti di awal. Nah, apa itu kesepakatan kelas? Ini kalau misalkan Bapak Ibu masih kurang kurang jelas, kesepakatan kelas adalah kesepakatan yang dapat membentuk lingkungan kelas yang kondusif dan mendukung tumbuhnya budaya positif. Kesepakatan kelas terbentuk secara bersama oleh guru dan siswa di dalam kelas, baik di kelas nyata maupun di kelas virtual. Bisa kelas virtual, bisa seperti kita waktu kemarin mengadakan monster, matikan suara atau mute. Tolong di mute ya. Apa yang di mute, Pak? Kesepakatan kelas berisi beberapa aturan untuk membantu guru dan murid bekerja sama membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Masih ada lanjutannya ini. Kesepakatan kelas tidak hanya berisi harapan guru terhadap murid, tapi juga harapan murid terhadap guru serta harapan guru dan murid terhadap proses pembelajaran yang berlangsung. Kesepakatan disusun dan dikembangkan bersama-sama antara guru dan murid, dan kesepakatan kelas yang menuntun nilai-nilai positif akan berujung pada keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Yaitu kesepakatan kelas yang sudah diyakini, ya sudah diyakini. Keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Ulangi. Marilah kita saksikan bersama video tentang perilaku manusia, ya, perilaku seorang guru dalam mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Sambil menikmati hidangannya, silakan. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Narem yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Perhatikan. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman,
dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif
yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Video yang telah kita saksikan yaitu posisi kontrol kita terhadap murid. Ada yang menggunakan penghukum. Biasanya penghukum mengatakan patuhi aturan saya atau awas ya. Ini kalau kita lakukan ini nanti akan timbul rasa apa coba pada anak? Dendam. Ya, ada timbul rasa dendam. Trauma Trauma. Mungkin Bapak bisa nangis. menyampaikan. Bismillah, terima kasih atas waktunya. Izin berbagi praktik, barangkali ada salah mohon diluruskan. Ketika kita melaksanakan KBM, biasanya kita akan menghadapi sebuah masalah. Kadang-kadang anak-anak ada yang kurang disiplin. Maka ketika ada anak kurang disiplin, biasanya dulu itu kita selalu memberi hukuman. Ya, hukumannya biasanya secara fisik. Nah ini sebenarnya bukan sebuah solusi. Kalau dulu mah memang saya juga berpikirnya ketika kita memberikan hukuman secara fisik, diharapkan siswa itu bisa berubah ke arah yang lebih baik. Ternyata tidak bisa memberikan solusi yang baik. Jadi ketika ada seorang siswa diberikan hukuman secara fisik, nah ini anak ini di memorinya ini akan teringat selalu, ya. Oh, saya waktu sekolah di SD pernah ditotok sama Pak ini. Itu sampai siswa menjadi orang yang tua itu akan teringat. Jadi pertama itu, yang kedua timbul rasa dendam. Nah ketika timbul rasa dendam, tentunya anak ini kalau tidak berani di hadapannya, mungkin dia berani di belakangnya, ya mengolok-olok atau gimana. Nah jadi penghukum ini adalah bukan sebuah solusi untuk memberikan sebuah namanya bukan hukuman ya, tapi sebuah konsekuensi. Ya, jadi ini bukan sebuah solusi. Nanti ada beberapa tingkatan-tingkatan. Nanti ada banyak 5 posisi kontrol. Ketika guru itu memberikan budaya positif kepada siswa. Begitu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk Pak Taufik, guru penggerak kita yang sudah lulus kemarin. Alhamdulillah beliau sudah lulus dan bisa menerapkan di sekolah kita yang kita cintai ini. Dan yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Nah, di sini contohnya ini ibu seorang yang memiliki posisi bapak ini mengatakan ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak atau ibu harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ini merupakan
posisi ya, yang buruk, posisi yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Ini adalah membuat merasa bersalah. Ada lagi yang ketiga, guru di posisi sebagai teman. Sebagai teman ini biasanya seorang guru mengatakan, ayolah bantu bapak ya. Ayo, ingat, tidak bantuan bapak selama ini. Apa ini? Ayo, ingat tidak bantuan bapak selama ini. Atau saya sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Jadi posisi sebagai seorang teman. Dan ini baik sih, memang baik. Tapi nanti ada efeknya. Efeknya itu murid merasa dikecewakan dan tidak mau berusaha kalau misalkan orang yang dia pikirkan sebagai teman tidak membantunya lagi. Begitu. Ya. Ini juga harus kita hindari. Yang keempat, sebagai pemantau. Contohnya, dia mengatakan peraturannya apa ya? Atau apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Gitu. Ini kata-kata yang sering keluar ketika sebagai pemantau nanti beri tugas. Ketika kamu datangnya telat 20 menit, nanti kamu waktu istirahat harus 20 menit mengerjakan tugasnya oleh gurunya. Dan tidak langsung ditinjau, tapi sekadar dipantau saja. Dan yang efektif, seperti video yang telah kita saksikan tadi, bahwa posisi kita adalah sebagai manajer. Manajer ini kita nanti menggali kemampuan intrinsik dari siswa tersebut. Ya, di sini apa yang kita yakini kembali ke keyakinan sekolah atau keyakinan kelas setelah kita sepakati. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Mikir anaknya. Nah, kalau sudah tertanam, sudah kena nih anaknya. Oh, kita harus begini. Nanti timbulnya bukan karena paksaan dari kita, tapi karena motivasi intrinsik dari diri sendiri. Itu ya. Nah, yang terakhir segitiga restitusi. Ini mungkin praktek secara manajer. Apa itu segitiga restitusi? Sistem sosial dan budaya tidaklah statis, mereka terus berubah dan berkembang seiring waktu. Segitiga restitusi ini adalah pencerminan daripada tadi manajer ya, contohnya ini. Nah, ini segitiga restitusi dari bawah ini menstabilkan identitas. Nah, misalkan ada anak nih berbuat tadi terlambat sekolah, kita stabilkan dulu, jangan langsung dimarah, stabilkan dulu. Semua juga pernah berbuat masa itu, atau bukan hanya kamu saja yang terlambat, bapak juga pernah terlambat. Jadi anak itu langsung enggak down, hatinya juga. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan supaya agar tidak terlambat lagi apa? Berpikir sendiri. Dan sampai ujungnya yaitu nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini prakteknya ya. Ini contohnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahfud, calon guru penggerak angkatan 10 dari UPTD SD Negeri 2 Bongat, Kecamatan Bongat, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Video ini akan
adalah praktik penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah saya. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan restitusi. Pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, tahap validasi tindakan yang salah dilakukan dengan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu tujuan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif sehingga dengan mengenali dan mengaku kebutuhan murid, guru akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap akhir adalah menanyakan keyakinan. Pada saat ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermotif untuk memunculkan motivasi secara intensif sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama adalah pertengkaran antar siswa, yaitu antara Salsa dengan Rizka.
Itu mungkin sekilas dari yang telah saya lakukan untuk penerapan segitiga restitusi. Dengan berakhirnya penampilan contoh segitiga restitusi ini, maka berakhirlah pemaparan designasi budaya positif yang dilakukan. Untuk selanjutnya apa? Tanya jawab ya. Mungkin ada yang ditanyakan dari rekan-rekan. Silakan. Sing dulu ngomong di anu sih. Ibu Dewi. Faris bilang sintapan. Kamera. Iya. Ada lagi yang tanya? Siapa yang mau tanya? Pak Toro, tanya Pak Toro. Setelah ini penutupan. Bismillah, terima kasih atas waktu yang diberikan. Lanjut. Bisa dilanjutkan? Ya. Yang tadi telah kita saksikan bersama tayangan video tentang ada guru sebagai bagian hukum, terus apa lagi Pak Tom? Tadi Hukum, iya, guru yang laki-laki sebagai teman dengan siswa, terus yang terakhir itu ya sebagai manajerial. Di antara ketiga tersebut sudah sering kita temui, ya saya pribadi sebagai guru sering menemukan kasus-kasus seperti itu. Memang beda zaman waktu kita sekolah dulu dengan yang sekarang. Bedanya gimana? Kalau kita dulu misalkan contoh terlambat itu alasannya sedikit masuk akal walaupun masih sedikit. Tapi kalau siswa sekarang atau peserta di sekarang itu ditanyakan itu jujur sejujur-jujurnya. Misalkan saya sudah di kelas, siswa sudah datang walaupun beda 10 menit lah dengan waktu masuk. Nah, ketika siswa tersebut ditanyakan kenapa kamu terlambat, jawabannya baunya kesiangan. Terus saya tanya lagi, alasan kamu bau kesiangan kenapa? Semalamnya saya tidurnya malam Pak, jam 1. Kenapa? Bilang HP. Itu. Jadi solusi kita di sini sebagai guru ya, untuk mensibukkan siswa dengan hal-hal yang positif itu artinya bagaimana otomatis ya secara langsung kita harus sering berkomunikasi dengan wali murid. Artinya apa? Di sana orang tua itu harusnya lebih peduli karena anak-anak di sekolah itu waktunya cuma berapa jam dan yang lebih banyak berinteraksi itu adalah di luar lingkungan sekolah, bisa di luar bersama teman-temannya dan juga dengan anggota keluarga di rumahnya. Nah, mengingat tersebut di sini yang saya rasakan bahwa peranan orang tua itu masih sangat kurang terhadap kepedulian minat belajar dari anak-anak sendiri. Artinya kurang mendukung. Nah, untuk hal tersebut kami mohon nanti ketika ada rapat orang tua, ketika wali murid, tolong disisipkan bapak sekolah atau pemimpin sekolah supaya agar orang tua harus lebih memantau pergaulan anaknya, terutama
dalam minat belajarnya, supaya mereka tahu mana waktunya bermain, waktunya istirahat, dan waktunya belajar. Mungkin seperti itu, Pak Bu. Terima kasih. Terima kasih. Dengan orang-orang mau ke sekolah. Terima kasih atas tanggapan dan solusi daripada untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. Ya, silakan. Lanjutnya dari Pak Abdul Haris. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya dan sekaligus menanggapi tentang materi yang tadi disampaikan. Pertanyaannya begini, Pak. Dari segitiga institusi tadi, kita sebagai guru setidaknya belajar untuk menanggapi siswa yang bermasalah atau telat, entah itu pada kasus-kasus lainnya, menanggapi dengan saya tadi lihat dengan ingin mungkin lah, artinya sebaik mungkin, setenang mungkin, tetapi problemnya pada saat sekarang ini kebanyakan memang ada beberapa peserta didik itu yang cocoknya seperti itu, ditanggapi dengan tenang, dengan lembut, dengan dikasih pengertian sehingga meresap ke hati dan menjadi suatu pembelajaran yang berarti. Tapi ada juga karakteristik peserta didik yang memang harus tegas, Pak. Tegas, dan tegas itu bukan kita menegur dengan kata-kata yang kasar dan tidak pantas, tapi dengan nada yang tegas dan memang ya harusnya seperti itu. Contohnya gimana? Ya contohnya kalau tadi kan dibandingkan nanti kan kamu kenapa telat, Pak? Ini ya nanti setelah kamu harus ngambil alarm salah satu juga itu. Tapi seperti yang tadi Pak Tolo bilang, tidurnya malam terus bangunnya sehingga telat, itu kan nggak masuk akal. Artinya anak ini memang karakternya bukan karena memang telat, itu bukan karena tidak sengaja, tapi seakan-akan dia paham bahwa nanti kalau tidur malam itu bakalan telat, tetapi masih melakukan hal seperti itu. Ya, contoh tegasnya misalnya dengan ya udah kamu segera masuk, jangan seperti itu lagi. Nah, kadang-kadang dulu mungkin karena Bapak tadi tanggapan seperti itu sebagai guru itu malah lebih efektif, Pak. Kadang-kadang lebih efektif. Maaf, saya tidak menyalahkan ini, benar seperti ini bagi karakter siswa tertentu. Normal. Ya, normal. Tidak semua, tetapi saya pernah mendengarkan dari salah satu budayawan Indonesia sesepuh ya, dan itu ya hidup itu harus keras, kan? Hidup itu harus keras, yang tidak boleh itu kasar, ya, bukan kasar sih, apa maksudnya ya? Kasar keras itu nggak apa-apa, yang penting jangan bahasanya itu apa, saya lupa tuh, tidak brutal ya, bisa jadi brutal lah seperti itu. Saya lupa bahasa yang pantasnya itu apa. Jadi emang ketika kita ingin menerapkan karakter peserta didik maupun diri kita sendiri, memang harus keras pada diri kita sendiri maupun peserta didik. Tujuannya itu agar membentuk karakter. Mungkin kalau ini bisa jadi sifatnya hanya memancing membentuk karakter, tapi untuk belajar ke karakter yang lebih kuat, lebih bisa terbiasa dengan kebiasaan yang positif, mungkin salah satunya dengan tegas, ketegasan. Nah, saya tanyakan apa perlu penggunaan metode ini baik memang untuk peserta didik tertentu, dan pasti guru menilai juga ada peserta didik yang karakternya pun berbeda, dan bolehkah kita menggunakan metode itu ke peserta didik yang memang karakternya berbeda, gitu. Paham Bapak? Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pertanyaan dari Bapak Haris Kasehan ini, bahwasanya segitiga restitusi ini bisa dilakukan kepada siswa yang normal. Tapi kalau misalkan siswa yang berkebutuhan khusus, ya mungkin khusus, mungkin caranya bukan hanya seperti ini. Saya minta tanggapan dari Bapak Tamsin.
Terima kasih yang suaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan kegiatan segitiga restitusi, ya sebenarnya dalam menghadapi sebuah masalah itu banyak ya Bapak Ibu, bukan hanya segitiga restitusi. Nanti Pak Abud akan pelajari tentang coaching. Ya coaching nanti Pak Abud tahu sendirilah. Mirip-mirip saja sih. Jadi ketika kita melaksanakan kegiatan segitiga restitusi, itu sebaiknya kita itu menganalisis dulu. Ya, dianalisis. Ya, jadi basicnya anak itu gimana dulu. Ya, jangan kita ketika itu kita ujung-ujung langsung membuat 5 posisi kontrol ya. Atau kita ujung-ujung gitu. Jadi kita harus ya dianalisis dulu ya. Ini anak dari keluarga gimana, dari posisi apa keadaannya gimana. Pokoknya kita harus analisis dulu. Ketika kita sudah tahu posisi dia, keadaan dia, anak itu sudah memahami betul, ya baru kita ya tanya baik-baik pendekatan. Ya tadi seperti tadi ditanya dulu, jangan ujung-ujung main kita marah-marah. Ya nanti anak bukannya itu malah takut. Ya jadi anak itu bukan keluar motivasi intrinstiknya, tapi dia adanya motivasi dari eksternal, itu tidak baik. Ya kita ngomong baik-baik dulu. Kemudian setelah itu kita sebagai kita melakukan segitiga restitusi, kita hanya bisa memancing. Bukan kita yang memberikan solusi. Kamu harus begini, kamu harus begitu, bukan. Biarkan anak yang mencari solusinya. Kita hanya memancing saja. Ya, seperti tadi contohnya, kamu kalau biar tidak kesiangan, kamu akan melakukan apa? Saya akan menyalakan alarm. Biarkan dia mencari solusi dengan sendirinya. Ya dengan demikian dia akan tahu, oh iya, saya ini harus begini, saya itu harus begitu. Jangan kita yang menyalahkan, kita yang mengatur. Jadi anak itu biar keluar motivasi intrinsiknya. Tidak mudah sih. Ya untuk melakukan tahapan-tahapan itu tidak mudah. Ya. Kenapa? Kita kadang belum terbiasa. Makanya kita harus belajar. Nah untuk belajar, ya kita harus sering-sering melakukan kegiatan tersebut. Itu saja. Maka Bapak ditambahin. Saya kira cukup ya. Kemana itu deh? Belinda belum suara. Saya Pak. Mangga Bapak ada sekarang. Tapi saya di sini aja. Boleh Bapak. Terima kasih. Yang pertama akan saya minta kejujuran dari guru. Apakah teori yang ada yang diberikan di program guru penggerak itu yakin gitu? Tidak ada tanda, yakin saya dengan teori di guru penggerak itu bagus. Ya. Sebab ini ya, pengalaman saya yang mungkin lebih senior, bahkan ada sebuah artikel yang memberikan jawaban terhadap guru yang galak. Saya bisa jadi profesor, saya bisa jadi orang yang sukses karena guruku yang galak. Itu ada satu itu. Contoh lain, anak, jangan ganggu anak. Mainan HP, udah nanti bahaya matanya begini. Itu gak bisa. Dengan cara apa? Dengan cara dikasih baru bisa. Itu makanya di lapangan itu susah. Apalagi psikologi anak berbeda-beda. Contoh mungkin dulu lah punten Pak Tadi Nana ya. Kata orang Bomas Nana itu orang enggak gila. Tapi orang yang mengetahui prosentase orang yang memiliki psikis ya, sakit psikis akan tahu. Orang yang penyakit psikis ada yang sekian persen, ya, ada yang dari mulai 0,1% sampai 100% tahu. Tuh ya, beda. Ya. Kalau yang tidak tahu mungkin akan menyimpulkan bahwa Nana itu kayak gila. Betul, almarhum Nana. Ya. Jadi sebetulnya saya yang saya contoh tadi lah, hadiah itu tidak perlu. Kenyataannya
yang saya hadapi seperti itu memberikan motivasi. Ada dampak positif dan negatif. Contoh lagi, jangan sampai aturan ini merusak tatanan. Contoh, dulu zaman Eptanas menurut saya itu positif walaupun banyak kekurangan. Tapi menurut saya lebih banyak positifnya. Jangan dirubah dengan sistem yang mengecilkan sistem yang dulu, mengedepankan sistem sekarang seakan-akan baik, tapi sebenarnya menghancurkan. Ya kita amati aja sekarang ujian. Kalau dulu anak itu walaupun nanti dikasih tahu, tapi ada gemet bagi anak itu, ada les, ya. Gurunya juga, sekolah juga mengadakan les. Kemudian anaknya privat. Kalau sekarang dengan adanya ujian sekarang, anak juga menangkap. Itu salah satu contoh yang perlu dikembangkan di guru penggerak. Ya. Jadi itulah yang membuat saya guru-guru yang udah lama, dihadapkan ke contoh kenyataan yang sesungguhnya. Itu apakah bagaimana? Dulu saya di sekolah itu akan menghargai guru yang galak. Ya. Ketika dulu belum ada guru galak, contoh alumnus itu minum di sekolah cuek aja. Oh itu mah guru galak. Tapi ketika ada guru yang galak, dia enggan, takut untuk minuman di sekolah. Nah artinya perlu dipadukan karena psikologis anak itu beda. Ya, psikologis anak itu sangat berbeda jauh. Kita menghadapi 40 siswa, itu psikologis saya yakin tidak ada yang sama, berbeda. Nah untuk itu, demi saya minta kepada anak-anak muda, jangan selalu mengikuti program yang kira-kira menurut kita ini bertentangan. Kita harus yang namanya bergerak berinovatif supaya pendidikan itu maju. Satu lagi, jujur atau tidak jujur, kebanyakan guru penggerak walau alam begitu. Saya ingin jadi guru penggerak satu alasan saya ini fakta ini. Karena saya dapat transport. Ini yang membuat saya miris gitu. Yang kedua, saya ingin jadi penggerak, saya ikut guru penggerak karena ingin jadi kepala sekolah. Itu juga bagi saya miris. Ya. Niat yang tulus ingin mengembangkan perilaku anak dari yang negatif ke yang positif itu dilupakan. Ya. Mudah-mudahan ini jadi motivasi bagi kita, bagi guru penggerak. Bukan berarti ini sebagai sesuatu yang ini, karena begini prinsipnya. Kalau kita diberikan manis terus, apa timbulnya penyakit? Ya. Makanya saya tidak ada bertentangan anak dimanja, diberi manis terus, makanan juga akhirnya timbulnya kepada dia. Tapi diberikan pahit. Ya. Saya dengar itu Tommy Yahya, kakak beradik. Dulu saya itu makan aja susah. Karena apa? Diberi pahit. Akhirnya karena sering diberi pahit, akhirnya dia timbullah sesuatu yang manis dan berhasil. Teman saya pagi makan, sore juga. Sekarang sudah profesor, doktor. Saya amati mereka yang menghadapi yang pahit-pahit itu malah berhasil. Ya. Untuk itu bagi para guru penggerak dan calon guru penggerak, selain kita mengikuti apa yang materi-materi yang diberikan oleh aturan yang sudah ada, kalau bisa ngasih masukan, ya. Bukan berarti kita ini, tapi kita demi anak bangsa yang berakhlak mulia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bapak Kepala Sekolah. Begitu pemaparan yang sangat luar biasa. Dan juga kita jangan tinggalkan jas merah, jangan lupakan jas merah, jangan lupakan sejarah, jangan lupakan orang-orang yang memberikan pengetahuan yang dulu. Nah, kita nanti kolaborasikan tentang prinsip-prinsip pengajaran yang dulu dengan sekarang, dan mudah-mudahan bisa mendapatkan yang terbaik. Itu saja dari saya, dan ditutup dengan
Wis. Wis Bulinda sengaja menudih apa? Ayo. Kenapa begitu? Baiklah, kita tutup acara ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Ayo,